pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu ya, Kyrie Yesus, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami puji Engkau Tuhan, bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami puji Engkau Yesus, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami puji. Kami mau memuliakan namamu bagi hari ini. Kyrie yang layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Memuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Memuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami puji. Kami mau memuliakan namamu bagi hari ini. Kyrie yang layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Namamu besar
Silakan duduk, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan.
Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai memuji Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Mazmur pasal 145. Kita akan baca ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Firman Allah berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya,
Firman Allah menyebutkan beberapa contoh kesetiaan Tuhan. Selama beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hal Ia menjadi penolong bagi semua orang yang gagal, menjadi penolong bagi semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hal Ia memberi makan kepada ciptaannya, menjawab doa, melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, melindungi semua orang yang mengasihinya. Maka tanggapan kita yang sepatutnya terhadap kasih setia Tuhan ini adalah mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Firman Allah mengingatkan kita untuk memuji Tuhan ketika mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Setelah Tuhan membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir, ternyata Firaun Raja Mesir tidak begitu saja membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Mereka mengejar umat Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Akibatnya, orang Israel berhadapan dengan jalan buntu. Di depan mereka laut Teberau menghadang. Sejauh mata memandang, yang nampak hanya hamparan laut yang luas dan buas. Di kiri kanan mereka ada bukit-bukit terjal menghadang. Sedangkan di belakang, tentara Mesir sedang mengejar mereka dengan persenjataan lengkap. Perlengkapan perang yang dimiliki oleh umat Tuhan bukan tandingan yang sepadan bagi tentara Mesir yang terlatih dan bersenjata lengkap. Tidak ada tempat untuk menghindar dari kejaran pasukan Mesir. Umat Tuhan terjepit, maju kena, mundur kena, jalan buntu. Hampir dapat dipastikan mereka segera akan ditangkap, diseret kembali ke Mesir, dihukum dan diperbudak kembali. Dalam keadaan terjepit seperti ini, umat Tuhan berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak menolong mereka. Tuhan membelah laut yang menghadang di depan mereka, sehingga mereka dapat berjalan di atas dasar laut, sementara air laut membentuk tembok yang terjal di kiri kanan mereka. Ketika pasukan Mesir mengejar umat Tuhan sampai ke tengah laut, tiba-tiba berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Akibatnya, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia." Begitu pula dengan kita pada masa kini. Bila ada yang berhadapan dengan jalan buntu, maka yang harus kita lakukan adalah berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi kelegaan. Dan bila Tuhan sudah memberi kita kelegaan, jangan lupa untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Tanggapan kita yang sepatutnya terhadap kasih setia Tuhan adalah, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih.
Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Firman Allah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berkehendak agar segala makhluk memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya dalam segala keadaan. Artinya, kita perlu memuji Tuhan bukan saja ketika mengalami pertolongan Tuhan dan atau sedang mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan. Firman Allah ini mengingatkan agar umat Tuhan tetap memuji Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kemalangan sekalipun. Alkitab mencatat mengenai seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Walaupun demikian, Alkitab mencatat bagaimana Ayub kehilangan semua harta benda dan semua anak-anaknya meninggal dalam satu hari. Kenyataan yang harus kita hadapi adalah kemalangan dapat saja menimpa orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Bila hal ini terjadi, bagaimanakah sikap yang semestinya dari seorang yang percaya kepada Tuhan? Kita dapat belajar dari cara Ayub menyikapi kemalangan yang menimpa dirinya. Kita baca dalam firman Allah, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tetap memuji Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kemalangan. Iman Ayub tidak dikecewakan. Pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub. Kekayaan Ayub bertambah 2 kali lipat dari kekayaannya semula. Kita baca dalam firman Allah. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tuhan juga mengaruniakan anak-anak pengganti anak-anaknya yang meninggal dunia. Firman Allah berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan bisa saja menimpa orang benar, tetapi Tuhan berjanji akan melepaskan bukan dari 1, bukan dari 2, bukan dari 3, tetapi dari semua dan segala bentuk kemalangan. Tanggapan kita yang sepatutnya terhadap nasib malang, penderitaan, kesulitan, dan permasalahan adalah aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kita perlu tetap memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan, nasib malang, dan pergumulan hidup. Sebab firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif, yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang penting,
bukanlah apa yang terjadi pada kita. Yang penting adalah apakah kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bila kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, tindakan yang benar dalam menyikapi penderitaan dan kemalangan adalah tetap bersyukur dan memuji Tuhan, seperti nasihat firman Allah ini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Tuhan ingin kita senantiasa selalu mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya untuk seterusnya dan selamanya dalam segala keadaan. Tuhan ingin kita tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik ketika semua berjalan dengan lancar maupun ketika sedang dalam pergumulan, baik ketika kita menerima berkat maupun ketika kemalangan, masalah, dan penderitaan sedang mendera hidup kita. Bila hal ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Yang terakhir, bila kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bahwa sebenarnya Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah umat-Nya. Tuhan ingin dan suka berdiam di tengah-tengah makhluk ciptaan-Nya. Firman Allah berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tempat kudus di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah umat-Nya ini sekarang bukan lagi berupa benda buatan manusia, tetapi adalah ucapan-ucapan bibir yang memuji Tuhan. Firman Allah berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pujian dan penyembahan begitu menyenangkan hati Allah, sehingga Ia datang untuk berdiam, bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita, dan tidak akan membiarkan kita. Kita perlu percaya kepada janji Tuhan ini. Namun ada suatu kehidupan di mana janji Tuhan ini bukan sekedar apa yang kita percayai, tetapi betul-betul menjadi apa yang kita rasakan dan alami. Ini terjadi apabila kita mematuhi perintah Tuhan untuk bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan yang Maha Kudus bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Oleh karena itu, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Apakah Anda ingin merasakan kehadiran Allah dalam segala keadaan? Bila ya, maka apapun yang terjadi, putuskan untuk mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih.
Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Irianamasanda toka karalaba kushai. Ikete katapatali alaboha. Kalamasanda tahari alabasanda taha. Irialaboha rialaboha. Irialaba kushai. Karalaba kushai. Irianamasanda tahari alaboha. Irialaboha rialaboha. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo, kakaralabasadato, kakaralabakushai, kakaralabakushai. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam hal Tuhan menjadi penolong bagi semua orang yang gagal, menjadi penolong bagi semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya, memberi makan kepada ciptaannya, menjawab doa, melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, dan melindungi semua orang yang mengasihinya. Maka tanggapan kita yang sepatutnya terhadap kasih setiap Tuhan ini adalah mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Firman Allah mengingatkan kita untuk memuji Tuhan ketika mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita untuk tetap memuji Tuhan ketika di tengah-tengah penderitaan dan kemalangan sekalipun. Firman Allah mengingatkan kita untuk memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Bila kita pernah gagal untuk memuji Tuhan ketika mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bila kita pernah gagal untuk memuji Tuhan ketika di tengah-tengah penderitaan dan kemalangan. Bila kita pernah gagal untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita mengaku dosa. Mari kita minta pengampunan dari Allah. Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Irialamo, kakaralabasandato, kakaralabakushai, kakaralabakushai, kakaralabakushai. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dalam segala keadaan, ketika mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan, ketika di tengah-tengah penderitaan dan kemalangan, bahkan dalam segala keadaan. Irialamo, kakaralabasadato, kakaralabakushai, kakaralabakushai. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dalam segala keadaan. Tolong kami Tuhan untuk tidak lupa memuji-Mu, bersyukur kepada-Mu ketika kami mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan ketika di tengah-tengah penderitaan dan kemalangan sekalipun.
Tolong kami Tuhan untuk tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ilialamo kakaralaba fadato kakaralaba kushai karaba fadato kakaralaba kushai. Mari kita ucapkan Mazmur ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur ini sebagai pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan bentuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga,
Kami mohon Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Hati luka Tuhan bebat. Segala roh tidak mengampuni, tidak mau mengampuni, aku tengking sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit, dan kelemahan aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar setiap sel, setiap organ tubuh kami berfungsi dengan baik kembali, sebab Tuhan sudah menyembuhkan kami. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan, yang butuh usaha. Tuhan beri pekerjaan, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Anak cucu kami mohon dijauhkan dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami perlu bertobat, kiranya Tuhan bawa kepada pertobatan yang sejati. Dan masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan dengan baik-baik. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kami mohon Tuhan kiranya menolong dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus pengharapan, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh kesepian, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan dalam menutup ibadah hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dipuji
kami sembah Tuhan, kami sambut Kau hadir di tempat ini sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran-Mu, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan. Nah, katakan haleluya. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berhak dulu, sekarang dan selama-lamanya. Atas segala raja, namamu besar. Dan sekali lagi, layak-layaklah Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama-lamanya. Atas segala raja, namamu besar, terpuji. Sekali lagi, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji. Sekali lagi, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kami sambut Tuhan hadir di tempat ini, bertahta di atas pujian umat-Mu. Hadir Tuhan, namamu besar. Sekali lagi, layak Tuhan, layak yang bertahta dulu, selama-lamanya. Kuasa-Mu Tuhan, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama-lamanya. Atas segala raja, namamu besar, terpuji. Namamu besar, namamu besar, terpuji. Sekali lagi, namamu besar, termulia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Namamu besar Tuhan.